man tabi'ahu wa mawalah, Bang Alvin Firdaus di Pontianak beserta seluruh tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semuanya insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita tadabbur merenungkan makna surat Yusuf, insya Allah. Saya ringkaskan dalam 10 poin. Poin yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau kisah yang terbaik. Poin yang pertama, bahwa untuk membuka open-minded, membuka cara berpikir kita ini, itu salah satu cara meng-on-kan. Off, on. Kalau menghidupkan listrik, stop kontak, on. Cara membuka kepala kita ini dengan cerita. Makanya orang bertanya ke saya, Ustadz, kenapa kalau habaib itu tausiahnya banyak sekali cerita? Itu adalah manhaj Quran. Metode Quran untuk membuka pikiran melalui cerita. Dan Al-Quran itu, dari mulai surat Al-Baqarah, kita sudah disuguhkan cerita tentang Allah menciptakan manusia, cerita Nabi Adam di surga, cerita Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Ada satu buku, di dalamnya tidak ada komen, yang ada hanya cerita. A cup, satu mangkok, chicken soup, sup ayam for the soul, untuk jiwa. Saya dapat buku itu di Medan tahun 1992, waktu saya kelas 2 SMP. Buka-buka lemari, dapat buku itu, sampulnya warna hijau. Saya baca, cerita aja isinya. Tapi setelah saya baca cerita itu, membuka pikiran saya. Cerita yang saya ingat waktu itu tentang seorang yang lulus tes. 3.000 orang ikut tes mau jadi astronot, lulus. 300 lulus. Sampai 30 dia masih lulus. Begitu dia seleksi tinggal 10 dia tidak lulus. Stres, depresi, malu. Mengurung diri di rumah, tidak keluar. Di hari pesawat NASA itu berangkat, dia nonton di TV. Dia tonton di TV, tidak sampai 10 detik. Tiba-tiba pesawat itu bam, meledak, hancur. Di situ dia berterima kasih ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, untung aku tidak lulus, katanya. Nah, ceritanya itu tidak cerita tentang Islam, karena yang nulis bukan orang Islam. Tapi buku itu sangat berkesan di pikiran saya. Ternyata untuk membuka cakrawala manusia berpikir itu dengan cerita. Maka saya dalam tausiah selalu saya banyak bercerita. Misal, saya ingin mau menyampaikan pesan, bersyukurlah Anda punya pekerjaan di Indonesia. Itu kan sebetulnya bisa aja saya sampaikan. Wahai jamaah, bersyukurlah punya pekerjaan di Indonesia. Titik. Tapi itu tidak berkesan. Kalau saya awali dengan cerita, ada salah seorang bangsa Indonesia yang bekerja nun jauh di sana. Sampai di sana dia tidak dibenarkan untuk sholat karena supervisor pengawasnya tidak Islam. Sholat berarti habis waktu, zuhur 5 menit, asar 5 menit. Time is money, waktu adalah uang. Akhirnya dia masuk ke toilet, dia gelar anduk, dia sholat di dalam WC. Dia tanya ke Ustadz Somad, apa hukumnya sholat di WC? Ceritanya panjang, tapi substansi maknanya, bersyukurlah wahai saudaraku, engkau punya pekerjaan di Indonesia, walaupun gajinya tidak mahal, tapi sholatmu terjaga, terpelihara. Tapi mendengar cerita itu, orang terbuka. Oh, ternyata pekerjaanku yang kuanggap selama ini remeh-temeh, sepele, rupanya nikmat Allah yang sangat besar. Dari mana orang mengambil kesimpulan itu? Dari cerita. Nah, jadi memang Al-Quran itu isinya cerita. Termasuklah cerita tentang Nabi Yusuf. Jarang-jarang sekali ada cerita sangat detail dalam satu surat. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam berserak, ada di surat ini, ada di surat ini, ada di surat ini. Cerita tentang Nabi Isa ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Bertebaran di beberapa surat lain. Tapi surat Yusuf ini lengkap detail dari kecil sampai kena fitnah, sampai menikah, sampai tua. Jadi disebut dengan ahsanal qasas.
Hidup kita ini pun cerita. Ikan pun punya cerita. Ketika kita sedang menonton film Nemo, cerita tentang ikan dalam karang, bagaimana supaya orang jangan menangkap ikan membawanya ke akuarium terpisah dari komunitasnya. Dibuatkanlah sebuah cerita animasi, cerita ikan. Sedih juga kita menonton bagaimana cerita ikan itu. Tapi cerita itu membuat. Dan film animasi itu juga adalah cerita. Bagaimana tenggelamnya kapal Panderwick, cerita. Bagaimana di bawah lindungan Ka'bah, cerita. Dan hidup kita ini pun cerita. Cerita saya tak sama dengan cerita. Setiap orang punya cerita. Bang Alvin ada cerita hidupnya. Saya punya cerita. Man make story. Manusia membuat cerita. Buatlah cerita yang baik. Sehingga cerita kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, salah satu cerita itu membuka. Saya termasuk orang yang suka dengan cerita. Makanya kalau ada biografi ulama saya baca. Biografi nabi-nabi. Termasuklah Nabi Yusuf ini. Baik, itu poin yang pertama. Bahwa membuka pikiran dengan cerita. Hidup kita adalah cerita. Buatlah cerita yang baik. Mudah-mudahan cerita hidup kita menginspirasi, inspiratif buat orang lain. Yang kedua, ayat 4. Yang tadi itu ayat 3, ini ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qala Yusufu li abih. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 bintang, 11 planet. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. 11 matahari, 11 saudaranya. Dengan dia 12. Wasyamsa matahari, wal qamar ayah dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat semuanya bersujud kepadaku. Salah satu dari bagian kenabian adalah mimpi. Mimpi ada kalanya datang dari setan. Ada kalanya datang sebagai ilham dari Allah melalui malaikat. Kalau benar kita, biasanya Allah kasih kita tanda-tanda supaya hati kita kuat. Dalam beberapa hal saya mengalami mimpi. Walaupun tidak semua mimpi mesti kita ceritakan. Bagi orang yang percaya, dia bahagia. Bagi yang tidak percaya, dia anggap kita tukang pemimpi. Jadi mimpi itu membuat kita menjadi kuat. Menjadi lebih yakin dengan langkah yang kita lakukan. Jadi salah satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan signal. Bukan berarti orang yang tidak mimpi berarti tidak dapat. Ada dikirim Allah melalui istri solihah. Ada dikirim Allah Subhanahu wa taala melalui suami yang baik. Ada dikirim Allah dipertemukan dengan guru yang baik. Tapi dalam beberapa hal kita mengalami mimpi. Saya lahir 18 Mei 77. Januari 2017 berarti umur saya kalau hitungan syamsiah kurang 4 bulan lagi. 40 tahun waktu itu, 2017. Saya bermimpi ketemu dengan kakek saya, namanya Datuk Abdul Latif. Adik nenek saya, paman dari ibu saya. Kata dia, kau bersuluk. Suluk itu dalam tarekat Naqsyabandiyah, pelatihan zikir. Saya ceritakan ke ibu saya. Mak, kata Datuk tu, kau bersuluk. Kata almarhumah ibu saya, kau udah 40. 40 itu masanya berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Kau kosongkan semua jadwal, 10 hari 10 malam. Mulailah berzikir, fokus. Saya udah tahu cerita tentang berzikir, itu tahu, udah lama tahu. Tapi dengan mimpi itu semakin yakin saya, semakin kuat. Nah, jadi sebelum tidur berwudu, syukur-syukur bisa sholat sunat, berdoa kepada Allah. Kalau mimpi itu baik, menguatkan kita, ilham. Kalau mimpi itu nakut-nakuti kita, dari setan. Atau proses cerita di siang yang belum selesai terbawa ke malam. Nah, itu jadi tahun 98 saya melihat diri saya di atas pondok. Tapi tiangnya tinggi sekali. Di bawah ada
kebun-kebun seperti kebun kelapa, kebun sawit. Saya, ibu saya, kakak saya, kami bertiga. Tak tahu saya apa makna mimpi. Setelah kejadian baru tahu. Rupanya saya, ibu saya, dan kakak saya, kami bertiga ke Jakarta. Mereka berdua mengantar saya untuk pelatihan bahasa Arab 2 bulan untuk berangkat ke Kairo. Oh, berarti 2 orang ini yang menemani saya. Kenapa tinggi? Karena tempat ini memang tinggi, akan berangkat ke Kairo, Mesir. Tiangnya kecil, buat saya gamang, ngeri. Kenapa ngeri? Karena memang saat itu krisis moneter. 1.000 $1 yang sebelumnya 2.500 melambung menjadi 17 sampai angka 20.000. Jadi berada di atas tempat ngeri, angin kencang. Seringkali kita paham setelah terjadi. Di dalam beberapa hal banyak. Dan ada jamaah yang ketemu. Jamaah itu yang bermimpi. Nah, saya tak kelihatan. Seperti ketemu dengan Habib Umar, itu jamaah yang melihat. Ustadz saya ngelihat Ustadz duduk dengan Habib Umar. Kata saya itu takwilnya berarti saya, kalau kita mimpi ketemu ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama itu. Berarti saya ahlu sunnah wal jamaah. Berarti jamaahnya makin kuat bahwa Ustadz Somad ini bukan ahli bid'ah. Saya pun makin yakin. Rupanya seminggu setelah itu bukan itu maknanya. Memang betul-betul saya duduk dengan Sayyidil Habib. Saya diminta jadi pembawa acara 2017, 6 tahun yang lalu. Di Hotel Crown, Jakarta. Habis itu di Istiqlal, saya diminta memberikan sambutan. Saya tak mampu berkata-kata, karena itu hanyalah bukti dari kebenaran mimpi jamaah. Jadi beberapa jamaah yang hatinya bersih, Masya Allah, Tabarakallah. Ada beberapa orang jamaah, ibu-ibu, sebaya almarhumah ibu saya. Dia sampaikan pesan melalui anaknya. Sampaikan ke Ustadz Abdul Somad. Saya lihat dia duduk di pelaminan. Saya sembunyikan cerita 2021. Saya akan ke Jombang. Tak ada orang tahu. Lama saya merenung. Kok bisa tahu makcik ini? Ternyata dia orang solihah, orang baik. Dibukakan Allah. Begitu juga ketika Sami. Sampaikan salam saya untuk Ustadz Somad. Sepertinya dia akan punya anak. Tidak lama Allah berikan karunia Sami, Ahmad Misbahi Ibadillah. Nah, jadi mimpi dari orang soleh, dari orang baik, itu menguatkan kita. Andai ujian itu akan datang ke kita, kita ada persiapan. Sama seperti kita mau mengangkat beban satu sak semen 50 kilo. Kalau kita menyangka dia 5 kilo, kita kaget, terkejut. Tapi kalau kita udah siap duluan, bahwa beban yang akan datang ini adalah 50 kilo. Kita udah siap mental duluan. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah, nanti Allah akan kirim signal. Ya abati, wahai ayahku, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 planet, 11 bintang-bintang. Wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat semuanya mereka bersujud kepadaku. Nah, ini mimpi yang dalam. Bahwa nanti semuanya akan bersujud, tapi tentu ada proses yang panjang, akan ada ujian-ujian. Ada kalanya mimpi kita ini jangan ceritakan. Karena akan menimbulkan hasad, dengki, musuh hati, dendam kesumat. Cukup untuk kita saja. Atau orang-orang yang penting di dekat dengan kita. Ini tentang kita menguatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan kirimkan pesan-pesan. Yang ketiga, bahwa likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada hasad. Setiap orang yang dapat nikmat, likulli dzi ni'matin, setiap orang yang punya nikmat mahsud, pasti dia didengki, dihasad. Walaupun dari saudara kandung sendiri. Apa kata saudara-saudara Nabi Yusuf? La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Yusuf dan saudaranya, maksudnya Bunyamin, lebih disayang daripada kita. Ini muncul hasad. Hasad lagi. Jadi kalau saudara kandung saja hasad, apalagi lah teman, kawan. Kalau Anda didengki orang,
tersenyumlah. Kenapa? Berarti kehidupan Anda lebih baik daripada orang. Lebih ganteng, lebih kaya, lebih berprestasi, lebih tinggi jabatan. Mereka berhari-hari memikirkan Anda. Anda tidak pernah sekalipun memikirkan mereka. Mereka mengatur strategi sampai tidak bisa tidur malam untuk menjatuhkan Anda. Anda tidur lelap karena semuanya sudah diserahkan kepada Allah SWT. Lalu kenapa mesti susah hati? Kita minta kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa bisa muncul hasad? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Yusuf lebih disayang, Yusuf lebih ganteng, Yusuf lebih putih, Yusuf lebih. Kenapa dia lebih? Kenapa kami tidak? Mereka yang hasad itu sesungguhnya, mereka bukan benci kepada Yusufnya, tapi mereka benci kepada pencipta Yusuf, Allah. Jadi masalah hasad ini bukan masalah akhlak. Orang selalu mengatakan ini masalah budi pekerti, bukan. Hasad itu adalah masalah tauhid. Tidak siap menerima orang lain lebih baik. Tidak siap menerima orang lebih kaya. Masalah dia dapat dengan cara haram, kita marah karena haramnya, bukan karena kayanya. Kita benci karena perbuatannya itu. Nah, ini bagaimana saudara kandung pun membenci kita, dan itu dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dibenci oleh tetangganya, kawan sekantor, iparnya, maklum aja. Orang Nabi Yusuf aja anak Nabi lagi, Nabi Yakub. Apalagi lah kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya membaca Al-Quran itu meringankan beban. Kenapa? Karena ketika membaca itu, wahai Abdul Somad, sedang Nabi Yusuf aja yang Nabi, anak Nabi, keturunan Nabi, begitu nasibnya, apalagi kamu, meringankan beban. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penenang, sebagai tempat mengadukan keluh kesah kepada Allah SWT. Makanya saya mengajak kalau baca Quran, baca terjemah. Baca terjemahnya. Kalau masalah pahala, tak perlu terjemah, dapat pahala. Setiap satu huruf, 10 balasan. Tapi kalau mau dapat hikmahnya, kata Iqbal, penyair dari Pakistan, bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu. Saya kalau baca Quran ini, seakan-akan dia diturunkan kepada saya. Walaupun turun ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, supaya Nabi Muhammad sabar. Kalau engkau dibenci oleh Yahudi, dibenci oleh kafir Quraisy, ini Yusuf dibenci oleh saudara kandungnya sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau dibenci buzzer, kau dibenci oleh haters, ini Nabi Yusuf. Kau kan saudaramu baik. Sepupumu, kawanmu, orang kampungmu baik-baik. Tapi ini saudara kandung. Ujian yang kau terima itu belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Jadi menariknya ke situ. Yang keempat. Qala qailum minhum, ayat 10. La taqtulu Yusuf. Ada satu orang di antara mereka yang berkata, jangan bunuh Yusuf. Jadi yang keempat itu adalah namanya sunnah tadafu'iyah. 9, 10 yang jahat, ada satu yang baik. Gimana kalau kita bunuh ini? Jangan kita bunuh, kita masukkan aja ke sunnah. Ini sunnah tadafu'iyah. Tadafu'iyah artinya saling menolak. Enggak nolak semua, ada perlawanan sedikit. Selalu ada itu. Dalam hidup kita pun mungkin begitu. Ada 9, 10 yang membuli, ada satu yang agak baik. Posisikanlah diri. Kalau kita sebagai orang yang jadi korban, kita mesti sabar. Kalau kita di antara para pelaku, posisikanlah diri pada si minoritas ini. Nah, jadi ketika semuanya mendukung pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi ada satu yang tidak mendukung. Burung pipit. Dia tidak mau. Dia hanya mengambil air 1 tetesan, 2 tetes untuk memadamkan. Semua ketawa, untuk apa kau padamkan api, kobaran api unggun yang akan membunuh Ibrahim alaihissalam? Kata dia,
bukan masalah airnya, bukan masalah padamnya. Aku tahu airnya dikit, aku tahu apinya tidak akan padam. Tapi paling tidak aku sudah bersikap. Tidak abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Semua ada resikonya. Yang paling selamat memang abu-abu. Makanya banyak orang abu-abu sekarang. Maka bersikap. Supaya orang tahu sikap kita. Walaupun sikap itu mahal harganya. Harus dibayar dengan pengorbanan yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat ada arus yang begitu besar, bersikaplah. Kita sudah masuk dalam sunnah tadafu'iyah. Seperti saudara Yusuf. Walaupun tidak menyelamatkan secara utuh, tapi paling tidak jangan menghabisi. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa diselamatkan semua, jangan tinggalkan semua. Yang kelima, orang yang berbuat jahat itu tidak memperlihatkan kejahatannya karena dia tahu bahwa itu jahat. Itu bisa dilihat dalam ayat yang ke-18. Bagaimana ayat ke-18? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang membawa baju Nabi Yusuf dengan darah palsu, bukan darah Nabi Yusuf. Mereka tahu bahwa membunuh Nabi Yusuf itu salah. Karena mereka tahu itu salah, mereka tidak mau orang lain tahu. Maka mereka berkata, ini adalah darah Yusuf. Padahal itu adalah darah kambing yang mereka oleskan ke kain. Melelehlah air mata Nabi Yakub, anak yang disayang, buah hati, belayan jiwa, sudah ditangkap serigala. Orang-orang jahat itu tahu perbuatannya jahat dan dia tidak ingin orang lain. Kenapa tidak gentleman mereka berkata, ya, kami tidak senang ayah terlalu sayang kepada Yusuf, maka kami bunuh Yusuf. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak jantan. Mereka bersembunyi di balik darah palsu. Hari berganti musim berubah, cerita dunia itu saja. Yang jahat-jahat itu tetap menampilkan dengan santunnya, dengan bahasanya, dengan kameranya, dengan videonya, dengan pencitraannya. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia tahu itu salah. Kenapa dia tidak perlihatkan? Karena dia tahu salah dan dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia salah. Kalau pernah buat salah, ngaku salah, berhenti buat salah. Kekeliruan yang paling mengerikan adalah salah, memperturutkan kesalahan, menutupi kesalahan dengan perbuatan seakan-akan benar. Itulah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. 6. Ayat 23. Bahwa ujian tidak pernah selesai. Menghadapi saudara, selesai. Masuk dalam sumur, selesai. Tidak jadi mati, selesai. Diselamatkan oleh rombongan pedagang, selesai. Naik ke atas, selesai. Selesaikah ujian hidup? Belum. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ternyata istri tuan jatuh cinta kepada Yusuf. Laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Apa kata? Wa waradathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Dia kunci pintu, dia tutup. Wa qalat hayta lak. Setelah dia kunci pintu, apa kata dia? Marilah mendekat kepadaku, wahai Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Tidak pernah selesai ujian. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ini udah hijrah, saya ini udah taubat, saya ini udah ngaji, kok ujian datang silih berganti? Berarti belum baca surat Yusuf. Kalau baca surat Yusuf alaihissalam, ini juga mengambil kesimpulan. Kalau kita dekat dengan Allah, bukan berarti kita tidak ada ujian. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, ujian tetap ada. Bedanya, kita lebih kuat. Kita lebih yakin. Jadi banyak orang masuk Islam. Setelah masuk Islam, datang ujian. Murtad lagi. Berhenti minum. Memang udah Islam, bapak Islam, mak Islam, berhenti maksiat.
Sebulan, 2 bulan, datang musibah, mabuk lagi. Dianggap kalau udah jadi orang baik nggak ada ujian. Ini salah. Mau baik, mau jahat, ujian tetap ada. Bedanya, kita jadi lebih kuat. Siapa orang yang paling banyak hidup ini ujiannya? Kata Nabi, man asyaddun nasi bala'an. Siapa orang paling banyak ujiannya? Kata Nabi, al-anbiya. Yang paling banyak ujiannya ya para nabi-nabi itu. Nabi Nuh, lihatlah bagaimana ujiannya. Nabi Ibrahim, lihat bagaimana ujiannya. Nabi Musa, lihat bagaimana ujiannya. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Wali-wali Allah, bagaimana ujian mereka. Jadi jangan sampai setelah hijrah, diuji sedikit aja, langsung mabuk lagi. Langsung maksiat lagi. Bacalah surat Yusuf. Dekat kita dengan Allah, ujian tetap datang. Insya Allah kita lebih kuat. Poin yang ketujuh, itu bisa dilihat ayat ke-30. Wa qala niswatun fil madinati. Perempuan-perempuan di kota. Nah ini. Jadi masalah kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi komen orang itu lebih ngeri. Dan di sini disebut wa qala niswatun, perempuan-perempuan. Jadi grup-grup WA, gerakan ibu-ibu, emak-emak ini memang dari dulu mengerikan. Apa kata perempuan itu? Imra'atul azizi turawidu fataha. Istri Aziz menggoda dan merayu pelayannya. An-nafsi qad syaghafaha hubba. Dia benar-benar udah mabuk karena cinta. Dia udah mulai komen-komen sana kemari. Jadi kalau dulu komennya itu di sana di kota. Sekarang komennya di grup-grup kita. Di Instagram, di YouTube komen. Tapi itu tidak membuat Nabi Yusuf ngaruh. Anjing menggonggong kafilah berlari. Komen orang, ucapan orang, masa bodoh. Yang penting kita benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar. Maka tidak memusingkan kita dengan omongan-omongan orang. Berikutnya pelajaran yang ke-8. Itu bisa kita lihat ketika Allah SWT dalam surat yang ke-55. Dalam ayat yang ke-55, surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Setelah lewat ujian menghadapi keluarga, ujian menghadapi ayah, ujian masuk sumur, ujian selamat dari sumur, ujian ditangkap istri, penguasa, jadi orang ganteng juga salah, jadi orang nggak ganteng lebih masalah. Terlalu ganteng juga dicintai istri jenderal, istri penguasa, istri orang kaya. Setelah lulus, ternyata itu hanya cara Allah fit and proper test. Ayat 55. Ij'alni ala khazainil ard. Jadikan saya sebagai bendahara. Inni hafizun alim. Insya Allah saya akan menjadi orang yang hafiz. Saya menjaga amanah. Alim dan saya berilmu. Ada orang berilmu tapi tidak hafiz. Ada orang hafiz tapi tidak alim. Kalau kau angkat saya menjadi bendahara negeri ini, inni hafizun alim. Saya orang yang insya Allah menjaga amanah dan orang berilmu insya Allah. Ini kalau punya cukup syarat, boleh minta jabatan. Karena kalau tidak akan diambil oleh penjahat. Tidak ada kelayakan dia duduk di situ sebenarnya. Tapi karena duitnya banyak, bisa dia beli dengan uang, akhirnya dia duduk dan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak layak. Jadi ini pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau berat ujian hidup kita, husnuzon, berarti ke depan Allah mau meletakkan kita di satu tempat yang memang kuat. Kalau berat ujian kita, anginnya kencang, berarti Allah ingin kita jadi pohon kayu tualang. Yang insya Allah tinggi menjulang. Tapi kalau slow-slow aja, ini hanya rumput padang golf. Nggak ada maknanya. Selalu husnuzon pada Allah SWT. Yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9, setelah sukses, apa yang terjadi? Bisa lihat ayat 92. La tasriba alaikum. Tidak ada
balas dendam, tidak ada cercaan. La tasriba alaikum. Lulus. Sekarang jadi penguasa, kaya, duit banyak. Hari berganti musim berubah. Dulu kakak-kakak ini yang di atas, Yusuf di bawah. Sekarang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Yusuf naik ke atas. Kakak-kakaknya di bawah, susah paceklik, datang mereka ke Mesir. Mau cari makanan. Akhirnya apa kata Yusuf? La tasriba alaikum. Kamu tidak dicela, kamu tidak. Kamu semuanya sudah kumaafkan. Ini yang paling berat. Ujian dibuang di sumur, lulus. Ujian menghadapi perempuan, lulus. Ujian untuk dapat jabatan, lulus. Ada yang paling berat lagi. Bagaimana menahan diri untuk tidak membalas saudara-saudara yang lemah. Saudara-saudara ini datang dalam keadaan lemah. Kita lagi kuat-kuatnya. Oh, ini paling enak balas dendam. Nikmatnya punya kendaraan lain. Nikmatnya punya jabatan lain. Tapi nikmatnya menyiksa orang saat kita punya kekuasaan. Itu juga ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi Nabi Yusuf lulus di situ. Apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf tidak mengatakan, kamu saya maafkan. Tidak. Apa kata Nabi Yusuf? Yaghfirullahu lakum. Allah sudah memaafkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf tidak ada bawa-bawa dirinya. Saya sudah maafkan kalian semua. Tidak. Kata Nabi Yusuf, Yaghfirullahu lakum. Allah sudah memaafkan kamu. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Kasih dan Sayang. Ayat 92. Yang terakhir yang 10. Yang ke-10 itu poinnya adalah falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Nabi Yusuf memerintahkan bajunya itu dibawa. Bawa baju saya ini. Kasih ke Yakub. Yakub mencium baju Yusuf. Diciumnya apa kata Yakub? Inilah ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Setelah diciumnya, alqahu ala wajhihi, diletakkannya di wajahnya. Fartadda basira, dia bisa melihat kembali. Coba mundur ke belakang. Apa yang membuat mata Yusuf hilang penglihatan? Karena baju Yusuf. Apa yang membuat mata Yakub kehilangan penglihatan? Karena baju Yusuf. Mereka datang bawa baju Yusuf bergelimang darah kambing. Mereka katakan saudara kami sudah dimakan serigala. Meleleh air mata Yakub, buta matanya. Nauzubillah. Sekarang apa yang membuat Yakub bisa melihat? Baju Yusuf juga. Betapa mudahnya Allah SWT mengembalikan, menghilangkan sesuatu. Itu juga yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Air yang akan mematikan anak kecil. Ternyata Nabi Musa tidak mati. Dihanyutkan di sungai Nil yang dahsyat, yang ganas. Sungai terpanjang di dunia. Dia tidak mati. Tapi air yang mematikan Fir'aun. Benda yang sama. Menurut logika akal, airlah yang akan mematikan Musa. Tapi air menyelamatkan Musa, justru air yang mematikan Fir'aun. Baju yang sebelumnya membuat mata Yakub buta, melihat baju Yusuf bergelimang darah. Ternyata baju yang dikirim Yusuf dicium oleh Yakub. Fartadda basir, dia kembali melihat. Jangan sedih terhadap kehilangan sesuatu. Boleh jadi Allah mengganti lebih mahal, lebih indah daripada yang hilang. Saya Al-Fakir Abdul Somad hanya mampu menyebutkan 10 poin dari ribuan, jutaan makna kalau kita kaji tafsir surat Yusuf ini dalam waktu yang singkat, 60 menit. Itu yang dapat saya sampaikan, poin-poinnya. Bang Alvin, saya kembalikan ke Bang Alvin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.